Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sel saraf atau neuron dan mekanisme jalannya stimulus atau rangsangan melalui sel saraf. Jadi sel saraf itu memiliki fungsi menerima rangsangan dari luar tubuh, kemudian menghantarkannya ke otak untuk diproses atau diintegrasi ya. Kemudian dari otak itu akan dikirim ke efektor. Efektor itu bagian organ ya, bisa berupa otot ya, atau jaringan untuk memberi respon atas rangsangan yang diberikan. Sebagai contoh, ketika tangan kita disentuh, maka organ tangan kita, kulit tangan kita itu adalah dia merupakan reseptor penerima rangsang. Yang di bawah kulitnya ada saraf yang menghantarkan ke otak ya. Nah, di otak diproses sehingga kita mengetahui bahwa tangan kita itu tersentuh. Nah, dari otak nanti akan memberikan efek mungkin ke otot ya, ke otot leher untuk menengok ya siapa yang memegang tangan kita ya kan. Contoh lain misalnya ketika kita lapar, kita melihat makanan yang enak ya, maka reseptor kita adalah mata ya, organnya. Nah, di dalam mata ada saraf sensori, saraf penerima yang menghantarkan rangsangan ke otak. Nah, di otak akan diproses atau diintegrasi. Berhubung kita lapar ya dan ingin ya, maka respon dari otak itu akan dikirimkan mungkin salah satunya ke jaringan ludah di mulut ya, sehingga akan mengeluarkan ludah dan kita akan menelan ludah kepingin ya, alias ngiler lihat makanan tersebut karena kita posisinya sedang lapar. Nah, baik, itu gambaran awal mengenai fungsi sel saraf ya. Kita akan lanjut. Next, struktur sel saraf ya. Jadi gambarnya atau struktur sel saraf bisa kita lihat seperti gambar di samping ini ya. Jadi sistem saraf kita yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ingat ya, sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang menghantarkan rangsangan dari reseptor atau organ-organ menuju ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang, dan menghantarkannya lagi respon dari otak tersebut ke efektor. Itu adalah tugas dari sistem saraf tepi. Sedangkan sistem saraf pusat adalah merupakan otak itu sendiri dan sumsum tulang belakang yang bertugas untuk memproses atau mengintegrasikan rangsangan atau informasi. Seperti itu ya. Jadi sistem saraf kita yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu merupakan tersusun ya dari miliaran sel saraf ini ya. Seperti otak kita itu di dalamnya merupakan kumpulan dari sel saraf ya. Sel saraf bersifat peka terhadap rangsang dan mampu menghantarkannya. Sel saraf menghubungkan reseptor ya, seperti tadi contohnya adalah organnya, tangan, mata, dan yang lainnya, ke pusat saraf, otak dan sumsum tulang belakang, dan ke efektor, jaringan otot dan kelenjar. Satu sel saraf memiliki satu badan sel yang memiliki sitoplasma dan inti sel. Ini badan selnya ya. Ini inti sel, ini sitoplasma. Nah, ini bertugas ya. Ini bertugas untuk mengatur aktivitas sel ya. Sebagian besar badan sel terletak di saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sekumpulan badan sel saraf terletak di luar saraf pusat, disebut ganglion ya. Ini sebagian besar ini adalah badan sel ini terletak di
otak ya, dan ini sangat panjang ya, namanya ini dendrit ya. Maaf, ini adalah neurit atau akson ya. Yang ini akson atau neurit, bukan dendrit yang ini ya. Neurit itu biasanya sangat panjang ya, itu sangat panjang, memanjang dari efektor menuju ke sistem saraf pusat atau otak dan sebaliknya ya. Kemudian sel saraf memiliki dua tonjolan sitoplasma, yaitu dendrit dan neurit ya. Ini kan sitoplasma ya. Tonjolannya ini yang panjang namanya neurit atau disebut juga akson. Nah, yang pendek-pendek ini adalah dendrit. Perbedaannya antara dendrit dan neurit ya adalah si dendrit ini membawa rangsangan menuju badan sel, sedangkan si neurit ya dia menuju keluar dari badan sel. Neurit atau akson biasanya dia lebih panjang ya. Nah, jadi seperti itu. Next. Nah, dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari luar ke badan sel ya, jadi dari luar. Sini mungkin tadi dari reseptor ya, atau dari sel saraf lain ya, diterima oleh dendrit menuju ke badan sel. Kemudian neurit atau akson menghantarkan impuls dari badan sel keluar ya, berarti dari sini badan sel ini keluar. Neurit atau akson ini yang panjang ini ya, panjang. Kalau yang pendek itu dendrit. Nah, neurit beberapa sel saraf dibungkus oleh selaput mielin ya. Jadi sebagian besar neurit atau akson itu dia dibungkus oleh selaput mielin. Yang mana selaput mielin? Di sini kita bisa melihat ada yang bulatan-bulatan kuning, ini adalah sel Schwann ya. Nah, si mielin ini dia adalah terletak di dalam sel Schwann ya, berupa lapisan-lapisan yang membentuk sel Schwann. Jadi di dalam sel ini ada lapisan selaput mielin ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikutnya ya. Next. Ini ya, selaput mielin terletak di dalam sel Schwann. Sel Schwann berbaris berderet membungkus neurit ya. Nah, ini adalah gambar dari selaput mielin ya, lapisan selaput mielin yang di dalam sel Schwann. Ini yang putih ini sel Schwann ya. Ini sel Schwann-nya, di mana di dalam sel Schwann itu terdapat lapisan-lapisan mielin ya. Kemudian nodus Ranvier merupakan celah kecil di antara sel Schwann. Jadi antara sel Schwann kan ada antara sel Schwann ini kan ada celahnya ya, yang neurit yang tidak terbungkus oleh sel Schwann. Namanya celah-celah ini namanya nodus Ranvier. Ada fungsinya ya nodus Ranvier ini, yaitu untuk mempercepat jalannya stimulus atau rangsangan, karena si rangsangan itu akan melakukan lompatan-lompatan di antara sel Schwann ya, sehingga jalannya rangsangan akan lebih cepat, seperti itu ya. Ini sel Schwann, jadi dia akan lompat-lompat seperti ini, dari sini tap 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 gitu ya, tap 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 tap. Nah, ini ada inti sel dari sel Schwann, jelas ya. Nah, sel Schwann ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk memberi dukungan atau memberi makan untuk si sel saraf ini, neurit ini ya, neurit atau akson ini ya. Pertemuan neurit dari sebuah sel saraf dengan dendrit sel saraf lainnya membentuk sinapsis ya. Ini misalnya adalah neurit dari sel lain, nah yang ini adalah dendrit dari sel berikutnya. Misalnya rangsangan atau stimulus berjalan dari sini ya. Nah, kemudian sampai ujung ini namanya sinapsis ya, pertemuan antara neurit dengan dendrit. Nah, sampai dengan sini ini ada celahnya, namanya celah sinapsis ya, terpisah ya. Nah, sampai sini nanti stimulus atau rangsangan itu disalurkan ke dendrit atau ke sel berikutnya, itu menggunakan bantuan
neurohormon ya, atau zat kimia neurohormon yang sering disebut dengan neurotransmitter ya. Ini yang gelembung-gelembung ini adalah neurotransmitter yang fungsinya untuk mengantarkan impuls atau stimulus ya, atau rangsangan dari satu sel ke sel lain, karena ada celahnya ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari tentang neurotransmitter ini atau zat kimia ini ya. Ini fungsinya lumayan penting ya, sangat penting. Jelas ya, jadi sinapsis adalah pertemuan antara dendrit dan neurit pada sel lain ya. Untuk jalannya rangsang ini, di sini dia dibantu oleh, diteruskan fungsinya oleh zat kimia yang namanya neurotransmitter. Oke, next. Nah, sekarang apa itu sel glia? Sel glia merupakan sel pendukung struktur sistem saraf dan berperan memberi nutrisi pada sel saraf. Sel glia setiap saat dapat membelah dan membentuk sel baru sepanjang hidup. Nah, jadi sel glia ini merupakan sel saraf juga, tapi tidak berfungsi untuk menghantarkan stimulus atau rangsangan ya. Tapi dia fungsinya mungkin bahasa lainnya sebagai dapur ya, untuk memberi dukungan, memberi makanan terhadap sel saraf ya. Ini seperti tadi pada sel swan kan dia fungsinya itu memberi makan, memberi nutrisi untuk si neurit yang dibungkusnya gitu ya. Jenis-jenis sel glia yang pertama adalah oligodendrosit, adalah sel glia termielinasi ya pada sistem saraf pusat. Fungsi utama mereka adalah untuk memberikan dukungan dan isolasi untuk akson dalam sistem saraf pusat, sama dengan fungsi yang dilakukan oleh sel swan dalam sistem saraf tepi. Nah, ini kan kalau oligodendrosit dia sel glia yang mendukung sel saraf pusat ya. Sel saraf itu yaitu sel saraf yang terletak di otak ataupun di sumsum tulang belakang ya. Jadi oligodendrosit yang mana? Yang ini ya. Dia sel glia ini, sel pendukung ini, dia mendukung sel saraf yang ada di pusat saraf, yaitu otak ya. Sedangkan sel swan tadi kan dia memberi dukungan tapi untuk sel saraf tepi, sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang menghantarkan dari reseptor ke otak atau dari otak menuju ke efektor yang panjang itu ya. Itu fungsi sel swan dan oligodendrosit, fungsinya sama, tapi untuk sel swan itu di sistem saraf tepi, sedangkan oligodendrosit dia di sistem saraf pusat. Oke, jelas ya. Oke, next. Sel swan pada sistem saraf tepi berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Ya kan, tadi sudah. Mikroglia adalah tipe dari sel glia yang merupakan sel imun pada sistem saraf pusat. Mikroglia dapat beraksi sebagai fagosit, membersihkan debris sistem saraf pusat ya. Jadi ada namanya mikroglia. Sel mikroglia ini adalah sel glia yang berfungsi sebagai sistem imun, sistem pertahanan. Dia bisa memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam otak ya, ataupun debris. Debris adalah sel-sel saraf yang sudah mati ya. Dia akan dimakan oleh si mikroglia ini. Jadi dia adalah pembersih ya, yang menyapu, membersihkan otak dari zat-zat asing atau sel-sel yang telah mati. Demikian ya, sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak ya. Oke, next. Macam-macam sel saraf ya. Jadi sel saraf itu ada 3 macam. Yang pertama sensorik, atau sering disebut juga afferent. Kemudian sel saraf konektor, dan juga sel saraf motorik atau sering juga disebut efferent. Apa perbedaannya? Kalau sel saraf sensorik atau afferent, dia berfungsi membawa atau menerima kemudian membawa ya, menerima stimulus atau rangsangan ya dari luar tubuh, diterima oleh indera, bisa mata, hidung, telinga, kulit ya, dibawa ke sistem saraf pusat ya, yaitu bisa otak ya, atau sumsum tulang belakang.
otak itu untuk stimulus-stimulus yang perlu diproses ya, diintegrasikan ya, difikirkan ya. Kalau untuk sumsum tulang belakang itu untuk gerak stimulus yang sifatnya refleks ya. Nah, kemudian konektor, sel saraf konektor ya, sel saraf penghubung dari sel saraf sensori ke sel saraf motorik ya. Biasanya dia letaknya, konektor ini dia letaknya di sistem saraf pusat ya, baik di otak ataupun di sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan sel saraf motorik atau eferen ya, dia adalah fungsinya ya membawa rangsangan dari otak, yaitu dari sel saraf konektor, menuju ke efektor, bisa ke otot ataupun ke kelenjar untuk memberikan efek atas stimulus yang masuk ya. Jadi urutannya adalah sensorik membawa ke otak ya, di otak ada konektor untuk memproses, kemudian dari konektor akan dilanjutkan ke motorik untuk memberikan efek. Ya, jadi untuk membedakan antara aferen atau eferen ya, kalau aferen itu adalah afek yang memberikan pengaruh, kalau eferen adalah efek yang memberikan efek gitu ya, efek ya. Jadi motorik yang eferen, tidak kebalik ya, jangan kebalik, yang motorik nanti yang aferen. Oke, next. Tipe sel saraf. Tipe sel saraf berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 ya. Ada unipolar, bipolar, dan multipolar ya. Yang unipolar, gambarnya ini yang tengah ya, ini unipolar. Kenapa disebut uni atau satu? Karena ini kan badan selnya ya. Setelah badan sel itu hanya membentuk satu juluran, ini kan satu. Nah, kemudian julurannya itu bercabang menjadi 2 ya. Berarti uni ada satu kutub ya dari badan sel ini, satu kutub ini, kemudian kita memanjang ini ya. Nah, yang ini adalah neurit atau akson ya. Ini neurit, ini adalah dendritnya, Berarti ini dendrit kan menuju ke badan sel, tapi ini adalah neurit ya. Berarti rangsangan atau stimulus datangnya arahnya dari sini, dari neurit perifer atau tepi ya, melewati badan sel. Nah, ini adalah neurit sentral atau akson sentral. Ini unipolar, jelas ya. Jadi ada uni, yaitu satu kutub di badan selnya. Satu kutub ini aja satu, meskipun dia bercabang. Nah, ini cukup jarang. Tipe ini dia terdapat saat masih embrio dan juga terdapat pada fotoreseptor mata ya, itu jadi sel-sel reseptor penangkap cahaya pada mata kita ya. Yang kedua adalah bipolar, gambarnya yang ini ya, tipe sel saraf bipolar. B kan 2, artinya ada 2 kutub dari badan selnya. Satu, ini kan badan selnya, ini 1, ini 2. Nah, jelas ya. Nah, ini adalah dendritnya yang menuju ke badan sel. Ini adalah neuritnya atau akson disebut juga ya. Jelas, ini cukup jelas ya. Ini dendrit yang menuju ke badan sel, ini yang keluar atau disebut neurit. Nah, kalau yang bipolar ini dia terdapat pada retina mata, hidung, dan telinga. Selanjutnya multipolar. Multi itu banyak ya. Kalau B kan 2 tadi, ini sama ini. Nah, ini badan selnya ada multipolar, ada banyak kutub ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Atau juluran sel sarafnya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang uni kan julurannya 1. Nah, ini juluran 1, ini kan julurannya 2, 1 sama 2. Nah, ini ada banyak ya. Tapi yang satu panjang ini adalah yang neurit. Yang ini adalah dendrit. Dendrit adalah yang menuju ke badan sel ya. Entah itu dari sel saraf lainnya atau dari mana gitu, dari sel saraf lainnya. Biasanya adalah sel saraf dari sel saraf sensorik ya. Nah, dia ada 1 neurit itu yang meninggalkan badan sel. Nah,
multipolar ini dia sebagian besar merupakan sel saraf konektor atau sel saraf penghubung dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Jadi yang ini tentunya dia berhubungan sama sel saraf sensorik ya. Jadi neurit dari sel saraf sensorik dia bertemu dengan dendrit dari sel saraf konektor ini ya. Nah kemudian neurit dari sel saraf konektor ini dia akan bertemu dengan dendrit pada sel saraf motorik ya, bisa diterima ya. Jadi sel saraf konektor ini dia letaknya pada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau ini kan dia di sel saraf sistem saraf tepi ya. Kalau ini jadi otak dan sumsum tulang belakang. Kalau ini yang menghantarkan ke otak atau yang menghantarkan dari otak ke efektor ya. Jadi bisa diterima ya. Kalau yang multipolar adalah kebanyakan sel saraf konektor ya. Sel saraf konektor yang terletak di pusat saraf yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Oke. Next. Sel saraf sensori. Sel saraf sensori berfungsi menghantarkan impuls saraf dari reseptor alat indera ke otak atau sumsum tulang belakang ya. Misalnya ini adalah dendritnya ya. Berarti ini dari efektor dari reseptor alat indera akan diteruskan sini. Ini nanti akan ketemu kemana? Ke sel saraf konektor. Ini neurit ini akan bertemu dengan dendrit dari sel saraf penghubung atau konektor di otak ya. Dendritnya berhubung dengan indera untuk menerima rangsang. Ini dendritnya berhubungan indera. Neuritnya berhubungan dengan sel saraf lain, yaitu sel saraf konektor. Jelas ya. Jadi neuritnya berhubungan dengan dendrit sel saraf konektor yang tadi bentuknya multipolar. Kemudian sel saraf penghubung atau konektor atau sering disebut juga interneuron ya. Jadi setelah impuls atau stimulus itu melalui sel saraf sensori akan diterima oleh sel saraf penghubung ya di otak atau di sumsum tulang ya. Jadi kalau bentuknya itu yang ini ya, sel saraf penghubung atau konektor atau interneuron. Kalau yang ini adalah yang sensori, yang ini adalah motor ya. Jadi dari sini ke sini, ini ke sini, ini di otak ya. Neuron konektor terletak di sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Jelas ya. Neuron konektor memiliki banyak dendrit dan neurit. Nah, ini dendritnya yang berwarna hitam ya. Di warna hitam banyak, dan neuritnya ini berwarna pink ya. Pada banyak. Nah, jadi ini berhubungan dengan apa namanya? Neurit dari sel saraf sensori ya kan. Sedangkan yang pink atau neurit dari sel saraf konektor ini akan berhubungan dengan dendrit sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik ini akan berhubungan dengan jaringan atau otot kelenjar untuk memberikan efek ya. Jadi arahnya dari sini ya, misalnya ya. Misalnya ini adalah dendritnya ya. Berarti ini pertama dari sini ada rangsangan melalui kulit misalnya ya. Rangsangan akan diterima oleh dendrit, oleh neurit akan diteruskan, nanti akan sampai ke dendrit konektor. Konektor akan lewat ke neurit, nah, neurit akan diteruskan ke dendrit motorik, dan motorik akan ke neurit motor, nah, kemudian akan ke efektor. Nah, kemudian ini sudah tadi berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensori ke neuron motorik ya, seperti yang perlu saya sampaikan. Ujung dendrit berhubungan dengan ujung neurit sel saraf lain ya. Ujung dendrit yang ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ujung saraf lain, yaitu yang dimaksud adalah neurit dari sensori. Yang dendritnya yang neuritnya dari konektor berhubungan dengan dendritnya si motor.
sel saraf motorik. Oke, next. Pada pertemuan ujung neurit dengan dendrit, sel saraf berikutnya terdapat celah sempit yang disebut sinapsis. Ya, jelas ya, tapi di sini nggak ada gambarnya. Pertemuan antara dendrit dan neurit antar sel saraf itu ada celah, ya, namanya celah sinapsis. Pada tempat tertentu badan sel saraf terkumpul membentuk simpul saraf yang disebut ganglion ya. Jadi kadang badan-badan sel saraf ya ini akan mengumpul ya, yang disebut ganglion, yang kadang juga terletak di luar otak gitu ya. Oke, next. Sel saraf motorik ya. Sel saraf motorik adalah yang dari otak ke efektor. Berarti dari sel saraf konektor ke sel saraf motorik, kemudian ke efektor. Berfungsi menyampaikan perintah dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor ya. Dendritnya berhubungan dengan neurit dari neuron lain. Neuron lain yang dimaksud ini siapa? Yaitu adalah neurit milik konektor. Neuritnya berhubungan dengan efektor. Neuritnya berhubungan dengan efektor, jelas ya. Oke, next. Untuk memudahkan memahami hubungan antara ketiga sel saraf tadi, kita bisa melihat kedua gambar ini ya. Yang gambar sebelah kiri ini adalah impuls pada gerakan sadar ya. Itu dimulai dari sensorik ya, melalui sel saraf sensorik yang masuk ke otak, kemudian ke motorik, sel saraf motorik, kemudian ke efektor ya, artinya otot kaki. Nah, yang sebelah kanan ini gerak refleks ya, atau impulsnya berupa gerakan yang sifatnya refleks ya. Ini impulsnya berasal dari tangan ini ya. Kemudian ini ada dendrit dari sel saraf sensorik ya, yang warna hijau ini. Kemudian ini badan selnya, ini neuritnya. Ini akan bertemu dengan sel saraf konektor ya, di sumsum tulang belakang, karena ini adalah gerakan refleks ya. Kemudian sel saraf konektor akan bertemu dengan sel saraf motorik ya, akan dialihkan ke efektor atau otot. Seperti itu ya, itu perbedaannya. Oke, next. Mekanisme jalannya impuls ya. Mekanisme jalannya impuls dalam kita mempelajari itu kita bagi menjadi dua ya, yaitu ketika impuls melalui sel saraf dan ketika impuls atau stimulus itu melalui sinapsis ya. Ingat tadi apa itu sinapsis? Sinapsis adalah pertemuan antara sel satu dan sel yang lain ya, antara ujung neurit dan ujung dendrit sel lainnya ya kan. Di situ ada celahnya, namanya celah sinapsis ya. Jadi impuls melalui sel saraf itu nanti berarti impulsnya melewat dari sini gitu ya. Nah, antar sel saraf satu, misalnya sel saraf sensorik ke sel saraf motorik, itu kan ketemu sinapsis ya namanya. Nah, gambarnya itu ini sinapsis ya. Ini misalnya neurit dari sensorik, ini adalah dendrit dari konektor ya. Ini ada celahnya, ada sinapsis. Nanti ada perlu neurotransmitter atau zat kimia untuk meneruskan impuls ya. Ini gambarnya. Ini ujung saraf satu, ini ujung saraf lainnya. Ini ada neurotransmitter atau zat kimia untuk menyeberangkan impuls melewati celah sinap ini dari satu sel menuju ke sel lainnya. Sebelum kita mengetahui jalannya impuls atau stimulus melalui sel saraf ya, pertama-tama atau terlebih dahulu kita perlu mengetahui lingkungan kimiawi di dalam sel maupun di luar sel ya. Jadi bagian dalam sel dan bagian luar sel itu memiliki kandungan ion ya, atau kimiawi yang berbeda, sehingga kandungan ion itu kan mengandung listrik ya, sehingga ada perbedaan komposisi ion listrik ya antara yang di dalam sel dan di luar sel. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah tadi misalnya ini gambar
selnya ya kan, selnya. Nah, ini membran selnya. Ini membran selnya. Berarti ibaratnya bagian pemisah ya antara bagian dalam sel dan bagian luar sel. Nah, membrannya. Nah, kemudian ini yang bagian dalam, yang bagian luar. Jelas ya? Ini intraseluler, ini ekstraseluler. Memiliki komposisi ion listrik yang berbeda. Oke. Tadi ya, antara bagian dalam dan luar komposisi ion listriknya berbeda ya, karena kandungan zat kimianya berbeda, dimana zat kimianya itu mengandung ion listrik ya. Komposisi ion positif atau kation berupa kalium, simbolnya K+, lebih banyak di dalam sel, dan natrium atau Na lebih banyak di luar sel. Kita lihat ya, nih yang di dalam sel lebih banyak kalium ya, K+ nya lebih banyak. Yang di luar sel itu lebih banyak Na nya ya kan. Sini ada gerbang atau gate, ini ada gerbang, ada pintu buat keluar masuknya ya, keluar masuk. Ini kebetulan yang digambar adalah gerbang K, nanti ada gerbang milik Na ya kan. Oke. Di dalam sel, ion negatif atau anion di dalam sel ya, ion negatif atau anion terdiri dari protein, sulfat, fosfat, dan klorida atau Cl-. Banyaknya anion membuat bagian dalam sel bermuatan negatif ya. Jadi anion itu sebutan untuk untuk ion negatif. Untuk ion negatif ya, kandungan ion negatif. Kalau kation itu sebutan untuk ion positif ya. Jadi kalau ion positif namanya kation, kalau ion negatif namanya anion. Di dalam sel ya, itu yang mengandung anion itu ada protein ya. Di dalam ada banyak protein, sulfat, fosfat, dan klorida atau Cl-. Banyaknya anion membuat bagian dalam sel bermuatan negatif. Ya, ini di sini kan ada intra kan sini. Nah, di sini kan banyak protein ya. Ditambah ada Cl-, ada sulfat tadi ya, yang membuat bagian dalam ini negatif. Bermuatan negatif. Oke, jelas ya. Next. Perbedaan muatan ion membuat cairan dalam sel bermuatan negatif 70 mikrovol dan cairan luar sel bermuatan positif 70 mikrovol. Keadaan ini terjadi saat sel sedang tidak menerima impuls atau istirahat ya. Nah, jadi nih ya, karena tadi sini banyak yang negatif, yang sini banyak yang positif, maka yang sini bermuatan negatif 70 mikrovol, yang sini positif 70 mikrovol ya. Ini kalau diukur ini 70, yang dalam minus 70, yang di luar positif ya. Cukup jelas ya. Keadaan ini terjadi saat sel sedang tidak menerima impuls atau potensial istirahat namanya ya. Jadi kondisi yang di dalam itu min 70 dan yang di luar itu plus 70 itu terjadi saat sel sedang istirahat alias tidak sedang ada stimulus atau impuls ya. Pergerakan ion masuk dan keluar sel saraf dengan cara difusi ya. Tadi kan ada ion Na atau ion K atau ion yang lain, itu keluar masuk dengan cara difusi, yaitu menurunnya gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, dan menurunnya gradien listrik dari potensial listrik tinggi ke rendah melalui saluran khusus atau gerbang ion tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini gerbangnya ya, nanti ion-ion itu akan masuk menurunnya gradien, misalnya sini banyak kan ya, nanti kan akan masuk ya kan, karena konsentrasi yang akan keluar ya, akan keluar. Ini Na nya akan masuk ya, karena konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Di dalam kan Na nya sedikit, maka Na nya bisa bergerak masuk melalui pintu Na gitu ya. Ini di luar, ini di dalam.
Oke ya, begitu juga listrik ya, begitu juga potensial listrik. Nanti kita akan perjelas lagi. Impuls saraf berupa potensial aksi, aliran ion positif dan negatif yang bergerak di membran sel ya. Impuls saraf berupa potensial aksi. Apa itu potensial aksi ya? Setelah ini akan kita pelajari. Aliran ion positif dan negatif yang bergerak di membran sel ya. Jadi nanti membran sel itu kan ini ya, artinya akan keluar masuk ya, akan keluar masuk antara ion positif atau negatif. Itu disebut potensial aksi. Nah, potensial aksi itulah merupakan mekanisme jalannya rangsang, yaitu rangsangan itu atau impuls itu berjalan di sel saraf itu, merambat dengan wujud ya perpindahan ion positif dan ion negatif di membran sel itu tadi ya. Jadi impuls merambat di sini itu diwakili dengan keluar masuknya ion positif dan ion negatif ini. Fase jalannya impuls melalui sel saraf ya. Jadi kita akan mempelajari tahapan-tahapan ya, bagaimana rangsangan itu atau impuls itu melewati sel saraf ya. Yang pertama, potensial istirahat merupakan keadaan di mana sel saraf sedang istirahat, tidak menerima impuls dan dalam keadaan polar, yaitu plus 70 MV di luar sel dan min 70 MV di dalam sel ya. Polar itu kan artinya berbeda ya, jadi antara kondisi listrik ya di luar sel dan di dalam sel itu berbeda. Itu namanya polarisasi. Artinya kalau dalam kondisi polarisasi artinya sedang tidak ada rangsangan atau impuls yang melalui sel saraf tersebut gitu ya. Nah, kemudian potensial aksi ya, merupakan aliran ion positif dan negatif yang bergerak di membran sel ya. Kita lihat ini kan membran selnya ya, ini ion-ionnya ya, ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, ketika pintunya membuka dan ion itu bisa keluar masuk, itu namanya terjadi potensial aksi ya. Itu namanya potensial aksi. Nah, nanti kan ketika ion keluar masuk itu kan nanti akan bisa mengubah kondisi kelistrikan ya. Karena misalnya ini Na nya banyak yang masuk, Na kan positif. Nah, nanti yang di dalam pasti bisa, yang tadinya min 70 makin bisa berkurang minnya gitu kan, karena banyak yang positif jadi bisa min 60 atau min berapa gitu kan tadinya min 70. Nah, kemudian misalnya ada pergerakan ion Na plus banyak dan K plus yang bermuatan positif, berarti kan yang di dalam bertambah positif, yang tadinya negatif ya kan. Nah, nanti bisa mengurangi kenegatifan yang ada di dalam. Nah, depolarisasi adalah penurunan nilai polarisasi. Hal ini terjadi saat datangnya impuls yang menyebabkan ion positif Na berbondong-bondong masuk ke dalam sel, sehingga kenegatifan cairan di dalam sel berkurang ya. Jadi kita ingat tadi polarisasi, nilai polarisasi adalah plus 70 di luar dan min 70 di dalam ya kan, itu namanya polar atau sedang istirahat. Nah, kalau dipolar berarti penurunan nilai polarisasi. D kan biasanya artinya turun ya atau berkurang. Depolarisasi penurunan nilai polarisasi, berarti yang artinya di dalam min 70 kalau berkurang berarti bisa minnya min 60 atau min berapa gitu kan. Berarti berkurang minnya jadi min 60 atau min 50. Kenapa bisa berkurang? Karena yang di dalam ini bisa ketambahan ion positif yang pada masuk ya kan. Kalau yang masuk adalah ion negatif berarti bisa min 80 atau min 90 kan, seperti itu ya kan. Ini penurunan nilai depolarisasi. Hal ini terjadi saat datangnya impuls yang berarti ketika ada impuls, ada rangsangan, misalnya ada sentuhan ya melalui kulit ya,
itu menyebabkan ion positif Na berbondong-bondong masuk ke dalam sel, ya, sehingga kenegatifan cairan berkurang. Nih, ketika ada rangsangan, misalnya disentuh, nanti ion Na nya pada masuk, ya kan, pada masuk kan, sehingga yang tadinya min 70, polarisasi kan 70, min 70, 70 plus. Nah, kalau depolarisasi berarti yang di sini mengalami penurunan, jadinya min lebih kecil dari 60, nah itu lebih kecil dari 70, nah itu 60 atau 50 itu ya. Nah, next. Nah, jadi depolarisasi ini terjadi ketika ada ion positif Na yang masuk, ya, sehingga mengubah kenegatifan yang kondisi listrik yang ada di dalam sel. Yang tadinya min 70 jadi min di bawah 70. Oke, next. Potensial ambang merupakan nilai ambang terjadinya depolarisasi, yaitu muatan listrik di dalam sel lebih positif 20 MV, ya. Nilai ambang itu kan nilai syarat atau syarat terjadinya depolarisasi. Apa itu depolarisasi? Ya, depolarisasi tadi ingat ya, penurunan nilai polarisasi. Hal ini terjadi saat datangnya impuls yang menyebabkan ion positif Na positif berbondong-bondong masuk ke dalam sel, sehingga kenegatifan cairan di dalam sel berkurang, ya. Polarisasinya berkurang. Yang tadinya min 70 jadi min di bawah 70 tadi, ya kan. Nah, terjadinya depolarisasi ini kan pada saat datangnya impuls, ya. Tapi terjadinya depolarisasi itu harus ada ambangnya, yaitu muatan listrik di dalam sel lebih positif 20 MV, ya. Artinya kalau misalnya ion Na yang masuk itu tidak sampai mengubah ion listrik di dalam sel menjadi yang tadinya min 70, kalau lebih positif 20 kan menjadi min 50, ya. Kalau ion Na yang masuk itu tidak dapat mengubah kondisi di dalam sel menjadi min 50, maka itu tidak terjadi depolarisasi, artinya tidak ada rangsangan, tidak ada stimulus, ya. Berarti kan artinya ion Na yang masuk harus sejumlah 20 MV, ya kan, supaya yang di dalam, ya, artinya yang di dalam, ya, entah itu ion Na entah itu ion yang lain, pokoknya kalau yang di dalam itu bisa menjadi lebih positif 20, bisa menjadi min 50, artinya dalam kata lain, ya, yang tadinya min 70 itu artinya sedang terjadi syarat terjadinya depolarisasi, akan terjadi depolarisasi atau akan datang rangsangan. Nah, bisa kita ibaratkan berarti kalau misalnya ion Na yang masuk itu tidak sampai positif 20, artinya yang di dalam akhirnya cuma setelah pada masuk, ya, setelah ion Na ini pada masuk, tapi kok di sini tidak sampai min 50, ya, cuma min 65, berarti itu artinya rangsangannya sangat kecil, artinya tidak ada rangsangan, ya, tidak dianggap sebagai rangsangan. Tapi kalau misalnya ion Na yang masuk itu mengubah yang di dalam ini menjadi positif 20, yang tadinya min 50, yang tadinya min 70 jadi min 50, maka itu adalah terjadinya depolarisasi, atau artinya perubahan nilai polar, penurunan nilai polar, yang artinya itu menandakan sedang adanya impuls, ya, atau ada rangsangan. Kalau tidak sampai min 50 atau tidak positif, lebih positif dari 20, maka itu artinya tidak dianggap sebagai sebuah rangsangan, ya, seperti itu, ya. Itu, ya. Oke, next. Peningkatan depolarisasi adalah fase di mana semakin banyak ion positif Na+ yang masuk ke dalam sel, ya. Tadi kan depolarisasi kan adalah ion Na yang bermuatan positif itu berbondong-bondong masuk ke dalam sel, ya, yang mengubah kenegatifan sehingga agak lebih positif. Itu terjadi ketika ada rangsangan. Nah, kemudian itu akan mengalami peningkatan, ya. Jadi fase ini namanya fase peningkatan depolarisasi. Artinya ion Na positif yang masuk semakin banyak, sehingga yang di dalam otomatis akan semakin kecil kenegatifannya, alias akan semakin positif.
yang tadinya min 70 ya, kalau ambang batas kan ditambah plus 20 jadi min 50. Nah, kalau terjadi peningkatan depolarisasi bisa min lebih kecil lagi ya, min 30 atau min 20 gitu ya. Itu namanya proses peningkatan depolarisasi. Tahap selanjutnya adalah repolarisasi, adalah kembalinya kondisi sel saraf menuju posisi polar setelah mengalami depolarisasi ya. Jadi tadi depolarisasi itu kan penurunan nilai polar ya, yang awalnya polar min 70 menjadi yang di dalam sel itu ya, menjadi min di bawah 70 ya. Nah, itu kan dipolar. Nah, itu karena disebabkan oleh ion-ion Na yang masuk. Nah, nanti ion Na itu akan keluar lagi. Nah, itu namanya proses repolarisasi. Ion Na akan keluar kan, Na akan positif. Nah, sehingga yang di dalam akan kembali negatifnya besar lagi. Yang tadinya misalnya min 50 akan kembali ke arah min 70 kembali. Karena ion Na-nya pada keluar, yang tadinya masuk. Kalau pas depolarisasi kan ion Na-nya pada masuk. Nah, kalau pas repolarisasi itu ion Na-nya pada keluar lagi. Nah, kan kalau depol kan itu menandakan adanya datangnya impuls atau rangsangan. Kalau repolarisasi itu berarti sudah perginya atau sudah selesainya impuls ya. Nah, itu namanya repolarisasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya hiperpolarisasi atau undershoot, adalah keadaan di mana nilai polarisasi mengalami peningkatan, yaitu potensial membran lebih negatif dari fase istirahat. Nah ya, berarti ini adalah fase repolarisasi yang kebablasan, tapi ini terjadi dalam waktu yang singkat ya. Misalnya tadi kan kalau polarisasi kan itu min 70 di dalam dan plus 70 di luar. Nah, ketika terjadi repolarisasi yang tadinya di dalam kan masih depolarisasi, masih misalnya min 50, karena ion Na positifnya pada keluar kan terjadi polarisasi ya, sampai harusnya sampai 70, sampai jadi min 70, karena ion positifnya pada keluar jadi dalam sel ion Na nya ya seharusnya kembali ke 70, min 70, tapi karena ion Na nya kebablasan pada keluar terus, sehingga bisa lebih negatif lagi, bisa mungkin sampai min 90 atau min 100 MV itu ya. Itu namanya hiperpolarisasi atau undershoot. Ini kebablasan ya, repolarisasi kebablasan yang terjadi dalam waktu singkat ya. Misalnya tadinya dipol, tadinya min 50, harusnya kan kembali ke min 70, tapi karena ion Na nya terus keluar ya, ion Na nya terus keluar, maka itu akan terjadi hiperpolarisasi ya ini. Jadi misalnya tadi ini kan di dalam sel, ini di luar sel. Kalau depolarisasi yang di sini di dalam sel ini kan min 50. Nah, kalau repolarisasi ion Na nya pada keluar yang positif, sehingga kan di sini negatifnya bertambah, harusnya sampai min 70 kembali ke proses polar. Tapi karena pada kebablasan keluar terus, sehingga yang di sini jadinya minnya bisa lebih dari min 70, bisa min 90 atau min 100. Nah, itu namanya proses undershoot atau hiperpolarisasi yang terjadi dalam waktu singkat ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, next. Nah, ini sekarang kita lihat gambarnya biar jelas. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Tahap 1 adalah tahap potensial istirahat, tahap depolarisasi, tahap peningkatan depolarisasi, tahap repolarisasi, dan tahap undershoot ya. Ya, ini yang berwarna coklat, ini adalah bagian dalam sel ya. Kemudian yang berwarna biru bagian luar sel. Nah, bagian yang coklat tua ini adalah membran selnya ya. Ini adalah pintu Na, keluar masuknya Na. Ini adalah pintu keluar masuknya K. Ini pintu keluar masuknya Na. Kita ingat ion Na banyak, ion Na positif ya banyak terdapat di luar sel, sedangkan ion K plus banyak terdapat di dalam sel ya. Ini dalam kondisi istirahat atau potensial istirahat, alias sedang tidak ada rangsangan. Dalam kata lain, ini masih terjadi polarisasi atau perbedaan
nilai potensial listrik ya, dimana yang di dalam itu min 70 dan yang di luar plus 70 ya. Meskipun di dalam ini ada ion K positif atau ion yang bermuatan positif, tapi di sini lebih banyak ion yang bermuatan negatif seperti protein dan yang lainnya, sehingga di dalam ini bermuatan negatif ya. Ini adalah potensial istirahat. Artinya ini kan pintu Na-nya tertutup, pintu K-nya juga tertutup ini. Jadi K tetap di dalam, Na tetap di luar, sehingga kondisinya stabil. Min 70 dan plus 70, tidak ada keluar masuk ion, tidak terjadi potensial aksi, alias dalam kondisi istirahat. Jelas ya, ini potensial istirahat. Nah, selanjutnya depolarisasi. Depolarisasi adalah penurunan nilai polar ya. Jadi yang tadinya di dalam sini itu min 70 menjadi lebih rendah, bisa min 60 atau min 50 ya. Kenapa bisa berubah? Karena ada ion Na yang masuk, karena ion Na kan bermuatan positif. Nah, sehingga menurunkan nilai polar yang tadinya min 70 menjadi min lebih rendah karena ditambah yang positif gitu kan. Kemudian kenapa ion Na bisa masuk? Itu karena ada stimulus atau rangsangan ya. Jadi rangsangan itu disampaikan dalam bentuk potensial listrik ya, diubah. Jadi segala rangsangan yang masuk ke dalam tubuh kita, entah itu sentuhan, entah itu penglihatan ya, cahaya, nah itu pengecap itu akan diubah dalam bentuk masuknya ion Na ya, melalui pintu ion Na ini ya. Jadi kalau ion Na ini yang masuk itu melebihi ambang batas ya, ambang batasnya kan tadi kalau dapat mengubah potensial yang di dalam sel ini menjadi minimal min 50 ya, itu artinya tercapai ambang batasnya, maka akan terjadi depolarisasi atau masuknya ion Na secara berbondong-bondong, sehingga terjadilah rangsangan ya. Tapi kalau ion Na yang masuk, ion positif yang masuk itu tidak mencapai ambang batas, artinya tidak sampai min 50, misalnya cuma sampai min 65 ya, itu artinya tidak dilanjutkan proses depolarisasinya atau terhenti, ion Na-nya pintu ion Na-nya kembali ditutup, artinya tidak dianggap sebagai rangsangan karena tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, jelas ya, jadi kenapa di sini dapat berubah, nilainya dapat turun, karena yang ini bermuatan positif. Jadi kalau negatif ditambah positif kan jadinya akan menjadi positif. Nah, yang jadinya min 70 menjadi min lebih rendah. Oke ya, itu adalah tahap depolarisasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya yang ketiga adalah tahap rising phase of the action potential atau fase peningkatan dari potensial aksi. Nah, jadi tadi proses depolarisasi itu menyebabkan pintu ion Na itu banyak yang terbuka ya, dan ion Na yang masuk semakin banyak sehingga tambah bernilai positif ya yang di dalam sel ini, sedangkan pintu ion K ini tertutup. Jadi si K-nya ini tetap di dalam, K kan juga bermuatan positif. Nah, jadi ini adalah fase peningkatan potensial aksi, jadi tambah positif yang di dalam ini. Oke ya. Tahap yang keempat yaitu tahap repolarisasi ya. Jadi kondisi repolarisasi ini atau tahap repolarisasi ini adalah tahap yang menuju ke keadaan kembali polar ya. Kembali polar itu seperti pada keadaan awal ini ya. Jadi yang dalam ini akan kembali negatif, nah yang luar akan positif. Setelah sebelumnya kan mengalami depolarisasi, yang artinya yang bagian dalam sel ini lebih positif dari sebelumnya. Misalnya yang di sini tadi adalah yang pas awal itu min 70. Nah, ini mungkin pas kondisi depolar atau pas rising phase ini dia bisa min 50 atau kurang ya.
karena lebih positif, karena banyak ion positif yang masuk. Nah, dalam tahap repolar itu akan kembali min lagi, akan mendekati ke arah min 70 lagi, kembali lagi ya. Kenapa bisa terjadi? Karena ion positif K itu akan keluar ya, karena pintunya terbuka ya, jadi kan ini akan min ya, ditambah pintu Na itu tertutup, jadi ion Na nggak bisa masuk. Nah, sehingga yang positif keluar ya, yang positif nggak bisa masuk, jadi yang sini akan kembali ke arah min 70 kembali ya, artinya keadaan polar seperti pas masa istirahat gitu ya. Oke. Next, pada tahap yang kelima adalah tahap undershoot ya. Jadi tahap undershoot ini adalah tahap dimana pintu ion Na masih tertutup dan pintu ion K masih terbuka, sehingga ion K-nya yang bermuatan positif pada keluar, nah, yang ion Na nggak bisa masuk. Nah, dalam kondisi seperti ini maka ini terjadi terus-menerus ya, ion K-nya pada keluar, maka yang di dalam sel ini akan terus bertambah, nilainya menjadi semakin negatif ya. Kalau pada potensial istirahat itu kan min 70 ya di sini. Nah, ini karena itu terus keluar maka akan lebih dari min 70. Bisa sampai min 80, 90 atau seterusnya, terus lebihnya ya. Nah, ini namanya fase undershoot atau kebablasan ya. Tapi fase ini terjadi dalam waktu singkat ya. Karena setelah ini nanti pintu kapasnya akan menutup ya, pintu kapasnya akan menutup sehingga ion kapasnya tidak bisa keluar ya, dan pintu Na nya ada yang membuka sehingga ada ion Na yang bermuatan positif itu masuk, dan kondisinya kembali ke kondisi potensial istirahat ya, atau fase polar, yaitu sini min 70 ya, jadi sudah kembali ya siklusnya. Nah, itulah kelima tahapan ini ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita bisa melihat gambar grafik di tengah ini ya. Ya, angka satunya adalah, yang merah ini adalah fase istirahat ya, atau resting state atau potensial istirahat, dimana itu kondisi di dalam sel itu min 70 dan di luar sel itu positif 70 mikrovolt ya. Nah, yang nomor 2 ini adalah tahap depolarisasi ya, atau penurunan nilai polar. Nah, yang nomor 3 ini yang biru tua adalah peningkatan depolarisasi ya, atau banyak ion positif yang pada masuk ya. Nah, yang hijau ini yang keempat adalah repolarisasi, kembali ke keadaan polar. Nah, yang ungu ini adalah jadi yang kebablasan ya, undershoot, karena banyak ion positif yang keluar ya, sehingga sangat negatif yang di dalam. Nah, kemudian ini adalah kembali ke kondisi potensial istirahat kembali, yang merah ini. Oke ya, itu adalah fase jalannya impuls ya. Jadi impuls itu jalannya seperti itu ya, tahap-tahapannya di dalam membran sel. Oke, next, jalannya impuls melalui sel saraf ya. Proses depolarisasi merambat sepanjang serabut saraf bersamaan dengan merambatnya impuls ya. Jadi merambatnya impuls adalah tak lain tak bukan adalah perambatan potensial aksi ya, atau depolarisasi itu ya. Contohnya ini ya, ini kan sel sarafnya, serabut sarafnya, yang merah masih istirahat, fase potensial istirahat. Nah, yang biru ini adalah yang terjadi potensial aksi atau depolarisasi ya, masuknya ion Na positif ya. Nah, ini akan bergeser ke arah kanan ya, misalnya ini arah kanan. Nah, yang sebelah kiri atau yang sudah dilewati itu akan kembali kondisi polar ya, atau repolarisasi. Nah, itu akan bergeser searah itu ya, ke kanan terus. Ini yang biru kan yang potensial aksi atau depolarisasi. Nah, yang hijau ini adalah yang repolarisasi, dan yang merahnya adalah sudah polar atau sudah istirahat kembali. Jadi rangsangan atau stimulus itu berjalannya merambat seperti dia, dari misalnya dari reseptor sampai ke otak gitu ya, merambat gitu ya. Bisa dipahami? Oke, next. Pada serabut saraf bermielin, depolarisasi hanya terjadi pada nodus Ranvier, sehingga terjadi lompatan potensial kerja yang mempercepat jalannya impuls, atau disebut saltative conduction ya.
Jadi ini kan neurit ya, atau serabut sarafnya itu kan dibungkus oleh sel swan ya, dimana sel swan ini di dalamnya tersusun lapisan mielin ya, berlapis-lapis mielin. Nah, tapi kan ada nodus Ranvier atau ada celahnya ya, ada yang tidak terbungkus. Nah, depolarisasi ini hanya terjadi pada neurit atau serabut saraf yang tidak terbungkus. Nah, setelah itu cepat. Nah, dia maka akan melakukan lompatan-lompatan sehingga jalannya impuls akan lebih cepat ya. Peristiwa ini disebut sebagai saltatory conduction. Gitu ya. Oke, next. Jalannya impuls melalui sinapsis ya. Yang tadi sudah kita pelajari itu adalah jalannya impuls melalui sel saraf ya, atau serabut saraf. Nah, nanti kan sel saraf kan akan saling bertemu dengan sel saraf lainnya. Nah, pertemuan itu namanya sinapsis. Ya, ini sel saraf satu, ini sel saraf berikutnya. Ini adalah namanya sinapsis ya. Sinapsis merupakan titik temu ujung neurit dengan ujung dendrit neuron lain yang membentuk bonggol ya. Ini adalah ujung neurit satu sel, misalnya adalah sel saraf sensorik. Nah, ini adalah ujung dendrit ya, misalnya dari sel saraf konektor misalnya ya. Nah, ini membentuk bonggol. Di dalam sinapsis terdapat vesikula atau gelembung sinapsis yang berisi zat kimia neurotransmitter. Nah, ini namanya vesikula atau gelembung sinapsis ya, yang bulat besar ini. Sedangkan yang hijau-hijau di dalam ini adalah isinya, yaitu zat kimia neurotransmitter. Contoh dari neurotransmitter adalah ada asetilkolin, dopamin, serotonin, GABA, glisin, dan lain-lain. Itu ya. Jadi ini adalah neurotransmitter yang dibungkus oleh vesikula atau gelembung sinapsis. Nah, ketika potensial aksi mendepolarisasikan membran sinaptik, maka memicu Ca2+ masuk ke dalam sel yang menyebabkan vesikula sinapsis menyatu dengan membran prasinapsis dan melepaskan isinya, yaitu neurotransmitter ya. Jadi ketika di sini ada rambatan impuls ya, atau dalam bentuk potensial aksi ya, atau depolarisasi yang tadi sudah kita pelajari, itu kan merambat ya, seperti ini tadi kan merambat. Nah, ketika sampai sini potensial aksinya akan menyebabkan ion Ca2+ masuk ke dalam sel. Nah, setelah ion Ca2+ masuk ke dalam sel itu menyebabkan si gelembung vesikula ini menempel ke membran prasinap ya. Ini kan membran prasinap namanya ini menempel ya, dari sini ini menempel ke sini. Ini membran prasinap, kan sebelum ini kan sinap, ini kan celah sinap. Nah, kalau yang ini membran pasca sinaps ya. Nah, kemudian setelah si vesikula sinapsis ini menempel dengan membran prasinapsis, nanti akan melepaskan isinya atau neurotransmitternya akan dilepas ya ke dalam celah sinaps ini. Oke. Next. Neurotransmitter menyeberang celah sinapsis menuju membran pasca sinapsis ya. Jadi ini neurotransmitternya dia menyeberang celah sinaps ya, menuju membran pasca sinaps. Ini membran pasca sinapsnya ini. Neurotransmitter tersebut berikatan dengan reseptor berupa gerbang dan membuka gerbang tersebut. Nah, ini dia yang gerbang ya, atau reseptornya, gerbangnya ini dia akan menempel di sini. Nah, ini gambarnya menempel dan membuka gerbang, membuka pintunya ya, sehingga ion-ion dapat masuk. Ion-ion yang ada di luar sini, ekstrasel, di luar sel akan dapat masuk ke dalam sel, saraf melalui membran pasca sinap ini, melalui pintu ini ya kan, dapat memasuki membran pasca sinapsis. Setelah itu neurotransmitter akan diuraikan oleh enzim, nah, dan dibentuk lagi menjadi neurotransmitter kembali ya. Setelah ini nanti akan dihancurkan ya, diuraikan oleh enzim, dan nanti akan dibentuk lagi menjadi neurotransmitter kembali. Oke, next. Pada slide sebelumnya
telah dijelaskan bahwa neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor ya. Dalam hal ini adalah pintu ion ini ya. Nah, ketika si neurotransmitter ini sudah berikatan di sini, menempel di sini, nanti akan membuka pintunya. Nah, sehingga ion-ion ini kan gambarnya dari sini ya. Dan ini kan di luar sel, ini di dalam sel. Nah, ketika pintunya sudah terbuka, maka ion-ion yang ada di ekstrasel ini itu bisa bergerak masuk ya. Bisa bergerak masuk. Pergerakan ion tersebut dapat mengubah potensial membran pasca sinap. Apabila voltasenya mendekati potensial ambang, maka akan terjadi potensial aksi yang akan meneruskan jalannya impuls. Apabila potensial membran menjadi hiperpolaritas, maka akan menghambat jalannya impuls tersebut, tergantung dari jenis neurotransmitter dan reseptornya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ini membuka dan yang masuk adalah ion Na, kan positif ya ion Na. Nah, sementara di dalam ini kan negatif. Nah, ketika mengalami depolarisasi maka akan terjadi potensial aksi ya, seperti pada proses penjalanan di sel saraf yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau yang masuk adalah ion-ion positif, baik itu Na atau K, itu akan mendepolarisasikan ya, dengan syarat tercapai potensial ambangnya ya. Nanti impulsnya akan dihantarkan ya. Sebaliknya ya, apabila potensial membran menjadi hiperpolaritas. Hiperpolar itu sangat polar. Artinya yang masuk adalah ion yang negatif. Kan di dalam semakin negatif, maka akan semakin polar ya. Hiperpolaritas ya. Maka kondisinya sama seperti saat potensial istirahat ya, artinya tidak mau meneruskan rangsang karena kondisinya polar ya. Jadi ada rangsang yang diteruskan, ada rangsang yang dihambat ya, seperti itu. Kenapa ada rangsang yang perlu diteruskan dan kenapa ada yang perlu dihambat ya, setelah ini ya. Next, apabila neurotransmitter yang berikatan, maksudnya yang berikatan dengan reseptor ini ya, bersifat meneruskan impuls, maka disebut sinapsis eksitatoris. Dan apabila neurotransmitter tersebut bersifat menghambat, maka disebut sinapsis inhibitoris ya. Jadi ada dua kelompok neurotransmitter ya, yaitu yang sifatnya meneruskan rangsang atau disebut sinapsis eksitatoris, dan yang sifatnya menghambat rangsang yang disebut sinapsis inhibitoris ya. Mekanismenya meneruskan dan menghambat itu seperti yang tadi, yang sebelumnya slide ini sudah saya jelaskan ya. Kenapa ada yang perlu diteruskan dan ada yang perlu dihambat ya. Contoh yang perlu diteruskan ya, berbagai macam impuls saraf yang perlu diteruskan, misalnya ketika impuls saraf penglihatan ya, perasa kan perlu diteruskan. Ada yang perlu dihambat, misalnya impuls saraf yang berkaitan dengan cemas ya, emosi negatif, itu kadang perlu dihambat di otak ya oleh neurotransmitter tertentu, misalnya neurotransmitter GABA. Nah ya, itu supaya orang menjadi rileks ya ketika impuls atau cemasnya itu, impuls rasa cemasnya itu dihambat oleh neurotransmitter GABA. Mekanismenya penghambatannya seperti tadi ya, di slide sebelum ini. Oke, next. Macam-macam sinapsis. Sinapsis eksitatoris. Reseptor neurotransmitter mengatur saluran gerbang atau pintu Na lebih kuat masuk ke dalam sel dan K+ lebih lemah keluar dari sel, sehingga terjadi potensial aksi yang akan mendepolarisasikan sel. Kondisi ini disebut potensial pasca sinapsis eksitatoris. Nah, jadi sinapsis eksitatoris ini ya, itu dia lebih cenderung untuk memasukkan ion Na masuk dan ion K+ tetap di dalam, tidak keluar. Nah, sehingga kan
kondisi di dalam yang tadinya negatif jadi lebih positif, artinya terjadi potensial aksi atau depolarisasi, maka rangsangan atau impuls akan dihantarkan seperti itu ya. Next, sinapsis inhibitor, reseptor neurotransmitter ya, ini ya reseptor neurotransmitter permeabel terhadap K+ meninggalkan sel atau Cl- memasuki sel sehingga terjadi hiperpolarisasi sehingga tidak terjadi potensial aksi. Kondisi ini disebut potensial pasca sinaptik inhibitor atau PPI ya. Jadi pada yang sinapsis inhibitor ini ya, dia pintunya dia lebih cenderung ya memerintahkan K+ untuk meninggalkan, K positif untuk meninggalkan sel keluar. Nah, sedangkan yang Cl- itu masuk sehingga yang di dalam tambah negatif ya, yang di luar tambah positif, artinya terjadi hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi kan itu lawannya depolarisasi, artinya rangsangan tidak dihantarkan. Seperti itu ya. Next, contoh neurotransmitter. Contoh neurotransmitter eksitasi yaitu neurotransmitter yang meneruskan impuls, yaitu ada glutamat, aspartat, epinefrin, dan norepinefrin ya. Untuk contoh neurotransmitter inhibitor atau yang menghambat impuls ada serotonin, glisin, dan gamma aminobutirat atau disingkat GABA. Next, baik, alhamdulillah materi kita telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.